Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Saya perkenalkan, nama saya Stefan Yostian Storus dari kelompok 8. Di sini saya dan teman-teman yang lainnya akan membahas tentang cara penulisan karya ilmiah tentang sebuah makalah. Adapun pengertian makalah yang akan saya bacakan. Makalah itu merupakan salah satu bentuk karya tulis yang membahas sebuah gagasan atau topik yang telah ditentukan dan wajib menaati sistem matematika penulisan ilmiah. Judi akademik, makalah ini biasanya digunakan sebagai salah satu tugas mahasiswa dan dipresentasikan di dalam kelas. Di sini dapat kita simpulkan juga bahwa makalah merupakan suatu karya tulis ilmiah yang merupakan pikiran tentang suatu makalah atau topik tertentu yang ditulis secara runtut dan sistematis dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis sebuah makalah. Yang pertama itu ada makalah deduktif, yaitu makalah yang penulisannya berdasarkan kajian teoretis yang relevan dengan masalah yang dibahas. Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode yang menerapkan hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya. Yang kedua ada makalah induktif, merupakan makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan serta relevan serta masalah yang dibahas. Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Adapun yang ketiga yaitu makalah campuran, merupakan makalah yang penulisannya pada kajian teoritis digabung dengan data empiris yang relevan dengan masalah yang dibahas. Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Saya Kristi akan membahas tentang ciri-ciri makalah. Yang pertama adalah akurat dan menyeluruh. Yang kedua adalah makalah tersebut menyajikan fakta dan gagasan secara akurat yang membahas tentang masalah secara lengkap dan tuntas. Yang ketiga adalah memiliki sumber informasi yang baik. Yang keempat adalah menggunakan sumber informasi yang beragam. Yang kelima adalah seimbang. Yang keenam adalah makalah tersebut membahas fakta, sudut pandang, dan gagasan yang dibicarakan secara objektif dan seimbang. Yang ketujuh adalah kreatif. Yang ke-8 adalah dalam makalah yang berkualitas, fakta-fakta di atas harus dianalisis, dipadukan, dan digunakan sebagai dasar kesimpulan dengan cara yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya yaitu cara menyusun makalah. Menurut Eko Susilo, agar makalah dapat tersusun secara sistematis, maka harus diperhatikan hal-hal berikut. 1. Menyusun pola pikir. Untuk dapat menyusun pola pikir yang baik, maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mengenali persoalan. Yang kedua, menentukan tujuan dan ruang lingkup. Yang ketiga adalah menentukan kepada siapakah makalah akan disajikan. Yang kedua adalah pengumpulan bahan dan pengolahan data. Bahan ini dapat diperoleh dari buku-buku, majalah, surat kabar, buletin, hasil penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penulisan makalah. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah gunakan kalimat yang efektif sehingga mudah dicerna oleh pembaca. Yang ketiga, uraian materi hendaknya berkoherasi. Yang keempat, pembahasan singkat, jelas, tegas, dan jangan sampai bertele-tele. Yang kelima, hindarkan kata-kata yang bombastis yang hanya akan digunakan menggambarkan isi makalah. Selanjutnya akan dibahas oleh Fitri Anur. Oke, nama saya Fitri Anur. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berjudul Sistematika Penulisan pada Makalah. Pertama, bagian awal makalah dilengkapi dengan kata pengantar, daftar isi atau daftar gambar, dan daftar pustaka. Pertamalah kata pengantar. Kata pengantar tidak termaksud bagian pendahuluan atau bab pendahuluan. Bagian ini berisi pernyataan penulis untuk menyerahkan tulisannya kepada penerima tulisan. Gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan hasilnya.
Yang kedua, daftar isi. Daftar isi merupakan karangan tulisan yang terperinci yang telah ditulis mulai kata pengantar sampai dengan indeks. Selanjutnya, daftar gambar. Selanjutnya, daftar tabel. Bagian ini berisi keterangan tabel-tabel yang tercantum dalam tulisan yang disajikan dalam bentuk tabel, biasanya yang berupa jumlah, statistik, persentase, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagian inti makalah, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian dari makalah yang berusaha mengantarkan pembaca ke arah permasalahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendahuluan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, umum. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, pendekatan. Yang keempat, ruang lingkup. Yang kelima, pengertian-pengertian. Yang keenam, tata aturan. Selanjutnya, kedua, permasalahan. Permasalahan merupakan kesulitan yang dipecahkan manusia atau suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Dalam suatu makalah perlu mengikuti kriteria sebagai berikut. Pertama, apakah masalah tersebut berguna untuk dipecahkan? Yang kedua, apakah penulisan memiliki kepandaian atau kemampuan untuk memecahkan? Yang ketiga, apakah permasalahan tersebut menarik untuk dipecahkan? Yang keempat, apakah permasalahan tersebut memberikan sesuatu yang baru apabila dipecahkan? Yang kelima, untuk memecahkan permasalahan tersebut, apakah cukup data yang tersedia? Yang ketiga, pembahasan. Pembahasan merupakan isi dari makalah, berupa uraian yang relevan dengan ruang lingkup, uraian yang membahas pemecahan masalah sesuai dengan isi pokok, isi topik. Pembahasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi permasalahan yang diajukan. Yang selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan disesuaikan dengan kajian masalah yang telah dikemukakan. Sedangkan saran merupakan anjuran-anjuran yang bersifat realistis demi penaikan makalah tersebut dan manfaat bagi pembaca. Dan yang terakhir, penutup. Penutup merupakan bab atau bagian yang bersifat realistis demi perbaikan makalah tersebut dan manfaat makalah tersebut bagi pembacanya. Yang ketiga, bagian akhir makalah. Yang pertama, ada daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber kepustakaan yang digunakan dalam penulisan. Secara keseluruhan, penulisan daftar itu berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama itulah nama pengarang, dengan mencantumkan nama akhir dan tanpa menggunakan gelar atau derajat kejaksaannya. Yang kedua, setelah nama pengarang tercantum, maka dituliskan tahun penerbit buku tersebut dan diberi tanda titik. Yang ketiga, setelah menulis tahun terbit, dicantumkan nama buku tersebut dan dengan disertai garis bawah atau huruf miring, semua diketik dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama, judul dan subjudul dan tanda petik. Yang keempat, setelah nama buku tercantum, maka dituliskan kota penerbit buku atau majalah tersebut diterbitkan dan disertai dengan tanda titik 2. Yang kelima, bagian akhir setelah dicantumkan kota penerbitan ditentukan penerbit mana yang menerbitkan buku atau majalah tersebut dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya ialah Bathurst, Ronald 1980 NSI New York 2 Hill and Wang. Jika menggunakan banyak orang, contohnya seperti Idris, JH,
Idris, JH dalam kurung DDK titik 1982 titik Bahasa Indonesia 1 titik Jakarta titik 2 Balai Pustaka. Yang kedua ialah ada lampiran-lampiran. Lampiran atau sering disebut appendix biasanya disusun setelah daftar pustaka dan sebelum indeks dengan memberikan tulisan lampiran, nomor urut lampiran, dan judul lampiran. Selain itu, lampiran berisikan gambar-gambar, bagan, peta, instrumen penelitian, transkripsi, pegangan kerja, rancangan penelitian, riwayat hidup, dan lain-lain. Teknik pengutipan dalam penulisan makalah menurut Eko Susilo dan Bambang. Pertama, ada kutipan langsung. Yang dimaksud dengan kutipan langsung adalah kutipan dari buku atau tulisan yang harus sama dengan aslinya dengan susunan kata-kata maupun bacaannya. Contohnya, menurut Sunarto, dalam bukunya berjudul Perpajakan dalam buka kurung 2002 46 tutup kurung, yang dimaksud dengan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, titik. Dan yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengambil pendapat atau uraian dari buku atau sumber lain yang penyajiannya dengan bahasa sendiri. Contohnya, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh si pembaca atau pendengar, dalam kurung Dalman, 2010 tutup kurung, titik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.